Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, hadirin yang kami muliakan, rekan-rekan media yang banggakan. Selamat datang dalam konferensi pers capaian realisasi investasi triwulan pertama Januari-Maret tahun 2025. Kegiatan konferensi pers ini sebagai gambaran tentang tren investasi di awal tahun ini. Pada kesempatan yang baik ini juga telah hadir bersama kami Bapak Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM beserta jajaran pimpinan Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM dan juga rekan-rekan media yang kami hadirkan langsung untuk meliput. Tidak lupa kami juga ingin menyapa para kepala DPM, PTSP, Provinsi, Kabupaten, Kota, serta media yang juga kami undang dan hadir secara daring. And we would also like to extend a warm greeting to our distinguished embassies who are joining us virtually today through our online channel. We are delighted to have you with us, and we are also delighted to share key positive findings in Indonesia's investment realization during this early year. Thank you again for joining us and participating in this event. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menyaksikan dan juga mendengarkan secara langsung pemaparan detail terkait dengan realisasi investasi untuk triwulan pertama tahun 2025, langsung saja saya ingin mengundang untuk hadir bersama kami Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM, Bapak. Selamat siang Pak Rosan. Selamat siang Mbak Kani, apa kabar? Salam sehat. Kalau dilihat lokasinya di sini nih dan juga aksesnya juga jauh lebih nyaman, terutama untuk teman-teman media, sehingga kita terima kasih dan juga selamat datang kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada hari ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan juga tentunya kepada teman-teman, para sahabat juga di PTSP di seluruh provinsi di Indonesia yang hadir secara daring, dan juga kepada all the embassies, foreign embassies, terutama Economic Department yang juga hadir pada hari ini. Dan saya juga didampingi oleh Pak Sestama dan juga Eselon 1, Pak Deputi dan staf khusus untuk memastikan bahwa acara hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan benar. Oke Pak, kita sekarang akan lihat realisasi investasi untuk triwulan pertama tahun 2025. Kita akan lihat secara detail, ada juga produk-produk terbarunya nanti yang akan kita saksikan, ada dashboard yang nanti juga akan di-unveil untuk pertama kalinya. Tapi kita ingin lihat highlight-nya terlebih dahulu. Mungkin bisa ada summary-nya Pak disampaikan di awal ini? Ya, walaupun saya sempat menyampaikan pada saat saya berada di istana mengenai capaian realisasi investasi kita, tetapi kalau yang boleh ingin saya sampaikan, mungkin mengulang sedikit ya. Buat kami yang paling terpenting ya, alhamdulillah ternyata pencapaian realisasi investasi pada kuartal pertama ini memang sesuai dengan target dan juga dengan harapan kita ya, yang dimana kurang lebih 24,4%. Atau kita langsung ke sini aja ya. Langsung saja Pak kalau begitu. Ini kita mulai dulu dari resumenya ya Pak ya, realisasi investasi triwulan pertama tahun 2025. Agak situ sedikit Pak. Sebelah sini aja ya. Agak maju sedikit Pak. Iya, baik. Oke. Ke sana mungkin Pak, mohon maaf ya. Menghadap ke sana, Bapak di sebelah situ Pak, mohon maaf. Saya arahkan. Iya, mohon maaf ya. Ini mohon maaf ya Pak. Maklum ini sebenarnya tempatnya baru jadi. Iya. Silakan Bapak. Iya. Jadi nah kalau kita lihat memang alhamdulillah kita pencapaian
dari target investasi triwulan pertama 2025 itu mencapai 465,2 triliun ya. Dan ini kurang lebih adalah 24,4% dari target 2025. Ini sangat sesuai dengan harapan kami. Dan yang paling penting memang ini peningkatannya adalah 15,9% dari year on year, dari tahun sebelumnya yang dimana adalah 401,5 triliun. Dan kalau kita lihat dari quarter to quarternya peningkatan 2,7% dibandingkan pada akhir tahun 2024 dari quarter terakhir. Dan yang paling penting lagi ya, karena tujuan kita semua ini juga salah satunya adalah bagaimana penciptaan lapangan pekerjaannya. Nah, penciptaan lapangan pekerjaannya, oh ya udah, berarti ininya kurang panjang nih. Jadi penciptaan lapangan pekerjaannya ini buat kami menjadi sangat penting. Adalah sebanyak 594.104 orang pencipta lapangan pekerjaan baru dari investasi yang dihasilkan 465,2 triliun ini, dan ini adalah kenaikan kurang lebih 8,5% dari tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya yang berjumlah 847.419 orang. Nah, ini adalah satu indikator yang sangat-sangat baik, sangat-sangat positif. Di tengah kalau kita lihat meningkatnya tensi geopolitik, tensi geoekonomi, tapi alhamdulillah kita melihat appetite dari investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi itu terus meningkat di Indonesia. Oke. Jadi ada capaian sebesar 24,4% dari total target untuk tahun 2025. Q on Q-nya juga naik 2,7%, year on year-nya 15,9%. Jadi ada pertumbuhan ya. Kemudian penyerapan tenaga kerjanya juga ada pertumbuhan sebesar 8,5% untuk year on year-nya. Kita beralih untuk perbandingan PMA dan PMDN berarti ya Pak ya. Ada catatannya Pak? Oke, ini hal ini cukup menarik karena biasanya itu PMA-nya biasanya slightly lebih tinggi daripada PMDN-nya. Tapi pada kuartal pertama ini memang PMDN-nya kontribusinya slightly lebih tinggi dari penerimaan modal asingnya, yaitu kalau kita lihat 50,5% PMDN atau 234,8 triliun ya. Dan PMA-nya itu 230,4 triliun atau 49,5%. Yang ingin saya sampaikan, ini terjadi bukan karena PMA-nya turun, tetapi karena PMDN-nya yang meningkat jauh lebih tajam dibandingkan kenaikan oleh penanaman modal asingnya. Jauh lebih agresif gitu ya Pak ya? Iya, kalau kita lihat peningkatan dari PMDN-nya ini adalah 19,1% dari tahun sebelumnya. Sedangkan PMA tetap meningkat juga nih, bahkannya ini yang paling penting. Bukannya tidak meningkat, tetapi peningkatannya adalah 12,7%. Jadi peningkatan PMDN 19,1%, peningkatan PMA-nya 12,7%. Tetapi dua-duanya tetap itu meningkat secara baik. Oke. Jadi memang agak di luar kebiasaan PMDN itu lebih besar begitu dibandingkan PMA-nya, tapi memang pertumbuhannya sama tingginya begitu ya antara PMDN dengan PMA. Gitu. Iya, karena kalau kita lihat di tahun sebelumnya juga memang PMA-nya itu walaupun di atasnya PMDN tetapi tidak berbanding jauh juga. PMA-nya itu 50,7%, PMDN-nya 49,3%. Nah, ini penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya salah satunya mungkin nanti kita akan lihat lebih dalam lagi, tetapi memang ini disebabkan terutama kalau kita lihat lebih dalam lagi, saya disampaikan oleh tim kami, itu karena faktor peningkatan dari segi infrastruktur, terutama pembuatan jalan tol terutama di daerah Sumatera Utara dan Riau, dan juga disebabkan oleh barunya pelaporan investasi untuk bidang real estate atau properti. Jadi dua hal itu yang menyebabkan PMDN kita meningkat lebih tajam. Ya. Baik, kita lihat sekarang perbandingan Jawa dan luar Jawa untuk triwulan pertama, Pak. Kembali lagi ini hal yang sebetulnya menurut kami di BKPM, di Kementerian Investasi, ini hal yang sangat positif kita. Karena kenapa? Kembali lagi peningkatan di luar Jawanya ini saya lihat investasinya itu lebih tinggi. Kalau peningkatan di luar Jawanya peningkatannya 17,4% atau 235,9 triliun dari totalnya itu merepresentasikan 50,7% total perbandingan antara Jawa dan luar Jawa. Ya. Jawanya tetap tumbuh juga, tetapi tumbuhnya kembali lagi luar Jawa 17,4%,
Di Jawa ini 14,3% timbangannya. Nah, oleh sebab itu pertumbuhannya yang di Jawa ini slightly lebih tinggi daripada pertumbuhan yang ada di Pulau Jawa, atau ini 49,3% atau 229,3 triliun gitu. Jadi peningkatannya memang lebih tinggi dari segi persentasenya ya. Oke, berarti pemerataan ini kita bicara soal pemerataannya juga gitu ya Pak ya. Baik, top lokasi PMA dan PMDN untuk triwulan pertama tahun 2025 ini kita lihat ada pergeseran ya pemeringkatannya ya Pak ya. Apa yang bisa disampaikan? Kalau kita lihat sekarang posisi nomor satunya malah diduduki Jakarta ya Pak ya. Berarti ada perubahan nih Pak. Iya, biasanya memang pergeserannya sedikit ya. Tapi kalau lihat perubahannya tidak tetap hampir sama. Cuma mungkin Jakarta sekarang yang mungkin lebih banyak, biasanya Jawa Barat yang lebih banyak karena faktor manufacturing kan biasa aja di Jawa Barat nih. Tetapi di Jakarta ini juga karena faktor investasi di bidang telekomunikasi yang meningkat. Jadi di Jakarta ini investasinya slightly sebenarnya tidak terlalu banyak peningkatannya dibandingkan oleh Jawa Barat. Mau kita lihat Pak? Kita lihat, diklik dulu mungkin untuk di Jakarta. Oh iya. Ya. Untuk sektor usahanya ya. Iya. Oke, ini karena mungkin tempatnya baru. Ini dia Pak, untuk sektor usahanya. Ini sektor usahanya tadi saya sempat menyampaikan telekomunikasi. Ini adalah salah satu penyebab transportasi, gudang dan telekomunikasi. Kenapa investasi di Jakarta itu meningkat lebih banyak, diikuti oleh jasa lainnya, perkembangan kawasan industri dan perkantoran, juga perdagangan dan reparasi. Tetapi memang kontribusi terbesarnya adalah dari transportasi dan gudang serta telekomunikasi. Baik, kita lihat juga dari bidang usahanya ya, lagi-lagi Pak. Kalau ini kan tadi untuk top lokasi, ini kita akan lihat untuk top bidang usahanya, PMA dan juga PMDN untuk triwulan pertama tahun 2025. Oke, kalau kita lihat total investasi yang masuk ya, combining antara PMA dan PMDN di triwulan pertama ini masih didominasi oleh industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya, kurang lebih 14,5% atau 67,3 triliun. Yang kedua adalah transportasi, gudang dan telekomunikasi, ini 14,3 triliun, perbedaannya sangat-sangat sedikit, itu adalah 66,5 triliun. Kemudian pertambangan 48,6 triliun atau 10,4%, dilanjutkan dengan jasa lainnya 41 triliun atau 8,8%, dan perumahan atau kawasan industri dan perkantoran 37,5 triliun. Jadi ini 5 besarnya sektor yang memang terus bertumbuh dan terus berkembang dalam triwulan pertama, dan kami melihatnya tren ini masih terus berkelanjutan di kuartal berikutnya, bahkan di tahun-tahun ke depannya. Tapi mungkin saya ingin sampaikan nanti kita touch mengenai hilirisasi ya di belakang. Iya, itu nanti di dashboard berikutnya ya. Ini untuk top negaranya ya. Berarti untuk triwulan pertama ini mungkin ada catatannya Malaysia ya masuk untuk pertama kalinya di peringkat 5 peringkat besar. Ada catatan mengenai hal ini? Ya, mungkin kalau Singapura ya memang selama udah 10-11 tahun terakhir nih Singapura selalu nomor 1 nih bahkannya. Singapura, Hong Kong, China ya memang kita pisahkan. Jepang juga ya. Ada Jepang biasanya tuh ya ada Jepang, ada US, ya kan, ada Korea. Tetapi memang Malaysia ini masuk investasinya karena memang salah satu disebabkan adanya joint venture antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Malaysia, yang kemudian mereka berinvestasi dari Malaysia itu berinvestasi ke Indonesia. Nah ini yang menyebabkan Malaysia sekarang lompat menjadi negara nomor 4 terbesar sebagai investor di Indonesia. Ya. Dan Jepang tetap sangat aktif ya dengan investasi yang terus berjalan, terutama kemarin juga baru mengumumkan pada saat Prime Minister datang ke Indonesia, itu juga nilainya saja hampir 900 juta US dollar di bidang renewable energy dan
kita harapkan ini saya dapat laporan dan ini juga akan segera berjalan realisasi investasinya. Oke, dan ini langsung terefleksi begitu ya, langsung menyodok naik gitu peringkat kelima begitu ya untuk top negara. Bukan, itu belum, karena kita laporkan di sini adalah yang investasinya realisasinya sudah masuk. Oke, baik, gitu. baik. Oke, sekarang kita akan lihat rincian realisasi investasi PMA dan PMDN untuk triwulan pertama ini berdasarkan lokasi, sektor dan negara. Kita lihat pemerataannya ya Pak. Iya. Dari timur sampai dengan barat, lokasinya dan kemudian juga sektor usahanya semuanya ada, termasuk juga untuk ranking negara. Ini kita lihat ada sampai dengan 23 negara. Paling tidak kalau kita melihat representasi untuk 10 negaranya ini seperti apa mungkin gambarannya Pak? Ya, kalau ini 5 besarnya, mungkin ini lebih detailnya ya. Saya bicara mungkin mengenai negara terlebih dahulu. Ini lebih detail lagi, mungkin teman-teman media bisa melihat lebih dalam lagi. Kalau 5 besarnya tadi hanya sampai di Jepang. Nah, berikutnya adalah Amerika Serikat ya, di urutan ke-6, kemudian Korea Selatan di urutan ke-7, kemudian Belanda, kemudian Virgin Inggris, kemudian Inggris dan Australia. Tapi ini adalah urutan berikutnya sampai dengan 23 besar yang kita cantumkan di sini. Bisa sebenarnya setelah ini kita ini semuanya bisa dilihat sebenarnya. Detail sampai negara manapun itu terekam di kami. Nah, ini sebagai contohnya aja. Jadi investasi nilainya 1 juta pun atau di bawah 1 juta pun terekam di kami gitu. Secara detail, karena ini kami selalu menyampaikan ini mempunyai gambaran yang komprehensif yang lengkap mengenai investasi yang masuk ke Indonesia itu, FDI itu dari negara mana saja, bidangnya apa saja, jumlah realisasi investasinya apa, dalam industri apa, penciptaan lapangan pekerjaan seperti apa, itu juga bisa terekam secara baik, secara komprehensif di kementerian kami. Nah, kalau kita lihat lagi tadi 10 besar ya Pak ya, ini yang kemarin sempat jadi perbincangan, Korea Selatan Pak. Korea Selatan ini kan sebenarnya kalau dalam catatan Q1 tahun lalu year on year dibandingkan Q1 tahun ini sebenarnya ada pertumbuhan yang cukup baik gitu. In terms of value pertumbuhannya itu sebesar 34%, kemudian volume projectnya itu juga sebesar 47%. Pertumbuhannya masih bagus sebenarnya kan sampai dengan Q1 tahun ini untuk Korea Selatan ini. Ya, pertumbuhan untuk Korea Selatan saya bisa sampaikan bahwa ini tetap meningkat, sangat-sangat baik ya. Yang memang kemarin sempat ada berita mengenai LG salah satu investasinya di Indonesia itu mereka tidak lanjutkan. Tetapi saya sudah sampaikan juga ke teman media bahwa tidak semua program yang tidak lanjutkan itu mereka berhenti. Sebenarnya dari 4 ada 1 yang sudah berjalan dan kebetulan saya akan besok pagi akan datang ke salah satu tempat yang sudah mereka lakukan investasinya, yang seperti disampaikan itu tidak berjalan, sebenarnya sudah berjalan, dan kita ada pembicaraan selanjutnya bahwa mereka akan expand lagi, nilainya kurang lebih 1,7 miliar dolar, yang sudah terrealisasi 1,1 miliar dolar, yang waktu kemarin diumumkan tidak jadi. Sebenarnya itu semuanya tidak jadi, tapi ada satu bagian yang jadi, GV mengenai baterai, dan ekspansinya akan dilakukan segera, dan oleh sebab itu saya akan datang besok ke lokasi pabrik yang rencanakan akan dibangun. Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak yang terkait dengan sektor usahanya, mungkin bidang usahanya? Ya, ini kembali lagi di bidang usahanya yang di sini hanya 5 besar, tapi secara detail kembali lagi ini seperti yang saya sampaikan terekam di bidang-bidang lainnya. Kalau di sini bidang kelimanya adalah perumahan, tapi sebetulnya industri dan bidang perdagangan, kemudian industri makanan, ini juga salah satu bidang yang cukup besar dan cukup menonjol di kita. Nah, nanti ini detailnya teman-teman media bisa lihat juga kepada publik. Kita selalu terbuka karena kembali lagi kami di kementerian itu selalu menekankan asas transparansi dan terbuka, sehingga publik pun bisa memahami dan mengerti bahwa investasi yang masuk ini benar-benar adalah investasi yang detail kita sampaikan kepada publik dari segala macam aspek dan bidangnya.
Jadi semuanya ada, minatnya juga masih ada semua begitu ya, dan Iya. refleksikan juga. Iya, dan dashboard lokasi-lokasinya gitu. Kadang-kadang kan ditanya, ini investasinya industri apa, lokasinya di mana, jumlahnya berapa, penerapan tenaga kerjanya berapa, kemudian dampaknya juga seperti apa. Nah ini ini yang kita selalu tampilkan dan kita terus sempurnakan, terutama di bidang-bidang yang kelihatannya trennya makin meningkat, dan karena ini menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah juga. Oke, baik. Ini adalah dashboard terbaru nih Pak ya. Ini produk terbaru dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Ini adalah realisasi investasi hilirisasi untuk triwulan pertama tahun 2025. Ada pertumbuhan yang luar biasa Pak. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan hilirisasi ini. Ya, kenapa kami juga sekarang mencantumkan dashboard hilirisasi? Karena kita ketahui bersama hilirisasi ini menjadi program utama dari pemerintah, dan kalau kita yang ingin saya sampaikan ada yang cukup menarik adalah realisasi investasi atau kontribusi investasi dari hilirisasi itu mencapai 29,3%. Padahal kalau kita lihat trennya selama 3 tahun terakhir ini biasanya itu hanya di range 23 sampai 24%, 23 sampai 24%. Nah ini 29,3% gitu ya. Nah pertanyaannya kenapa ini bisa meningkat? Karena memang selama ini mungkin investasi hilirisasi yang masuk itu lebih terkonsentrasi di nikel, ya, di nikel dan turunannya, dan kami meyakini ini terus juga akan berkembang. Tetapi ternyata di tembaga ini juga sudah mulai, kelapa sawit ini juga sudah berjalan lama, dan kita akan coba lebih dorong lagi pada produk turunannya sehingga value added-nya itu bisa tercapture dan penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih signifikan. Bauksit juga ini mungkin yang selama ini belum berkembang secara pesat. Nah kita lihat ini bauksit akan menjadi salah satu yang pertumbuhannya dalam hilirisasi akan meningkat cukup pesat ke depannya, ya. Dan ini adalah penjabaran yang lainnya. Jadi kami melihat ini suatu tren yang sangat positif. Dan walaupun kalau kita lihat di sini hilirisasi dari bidang fishery atau kelautan juga akan kita dorong seperti rumput laut, ikan nila, itu yang sudah disampaikan oleh Kementerian KKP juga, bagaimana pengembangan dari hilirisasi di bidang fishery ini atau kelautan ini akan kita dorong sehingga komoditasnya juga akan makin bervariasi dan makin banyak gitu ya. Tapi ada pergerakan angka begitu ya Pak. Ya. Tapi saya kalau membandingkan dengan data tahun sebelumnya, data investasi hilirisasi triwulan pertama tahun sebelumnya itu sebesar 75,8 triliun rupiah. Jadi kalau dibandingkan dengan data tahun ini ada kenaikan sebesar 79,8% ya Pak ya. Itu angka yang luar biasa ya Pak ya. Ya, ini tadi kalau mestinya tadi ada satu lagi nih memang dicantumkan untuk terima kasih Mbak Kade sudah menyampaikan. Justru peningkatannya year on year-nya dari segi realisasi investasi hilirisasi peningkatannya tadi 78%. Nah, ini peningkatan yang sangat-sangat signifikan terhadap hilirisasi yang alhamdulillah terus berjalan dengan baik, karena kami pun terus menerima potensi-potensi investasi yang masuk di hilirisasi ini, appetite-nya, keinginannya masih sangat-sangat besar, dan kita pun ingin memastikan bahwa investasi ini benar-benar memberikan asas manfaat yang besar kepada perekonomian Indonesia. Oke, baik. Dan ini lengkap sekali begitu. Ini juga ada top 5 lokasinya, kemudian juga ada perbandingan PMDN PMH-nya, kemudian juga asal negara yang berinvestasi untuk sektor hilirisasi ya Pak. Ya. Jadi tidak hanya didominasi oleh Tiongkok ya Pak ya. Jadi ada beberapa negara lainnya juga begitu ya yang kemudian berinvestasi untuk hilirisasi di bidang hilirisasi ini. Ya betul. Tapi memang kalau dilihat kan kita mencatatkan berdasarkan registrasi mereka mendaftar. Walaupun kita lihat juga ada beberapa investasi yang masuk dari Singapura ini adalah investasi yang berasal dari negara lain gitu ya. Tetapi ini adalah yang cerminannya yang ingin kita sampaikan. Ya memang kalau kita lihat dari provinsinya atau daerahnya, Sulawesi Tengah tetap dan Maluku Utara ini memang tetap teratas, dilanjutkan oleh Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Dan kita pun di Sulawesi Tengah ini contohnya ya. Coba tolong ditampilkan.
Ini kita juga punya breakdown-nya juga lebih dalam lagi, ya, lebih dalam lagi. Sulawesi Tengah memang kita lihat tetap Morowali dan Morowali Utara itu memberikan kontribusi yang paling besar karena di situ memang ada industrial park yang memang sudah berjalan dan terus berkembang sehingga ini memberikan kontribusi yang sangat positif kepada Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Tapi saya melihat Maluku Utara ini potensinya juga sangat-sangat besar karena kembali lagi di Maluku Utara itu ada industrial park yang sangat besar, yang sangat baik dan terus juga berkembang. Saya juga sudah melihat ke sana dan mereka lebih juga mengarah kepada industrial park arahan kami yang berbasis kepada renewable energy. Tenaga baru yang akan mereka pergunakan adalah solar panel dan juga wind farm. Jadi kita dorong supaya mereka lebih ke renewable energy. Jadi kami pun sudah berbicara mereka dan alhamdulillah respon mereka juga positif. Jadi peningkatan untuk energinya akan menggunakan renewable energy ke depannya. Jawa Barat mau kita lihat Pak, yang lain-lain perlu? Silakan. Okay. Nah memang di Jawa Barat ini Karawang meningkat tetap yang paling banyak karena memang banyak kita tahu banyak industrial park dan juga investasi kendaraan listrik, mobil listrik juga terjadi di daerah Karawang sehingga pertumbuhannya memang dibandingkan oleh kabupaten lain, Karawang ini lebih cepat dan lebih besar investasinya. Oke. Yang lain-lain tidak perlu ya Pak, nanti bisa dilihat sendiri begitu ya nanti ya. Oke, baik. Kita langsung ke tenaga kerja, ini juga ditunggu-tunggu datanya nih biasanya Pak. Oke. Ada pertumbuhan? Ya, ini salah satu parameter yang kita selalu pergunakan. Memang kalau dilihat ini adalah per quarter ya, quarter 1, quarter 2, quarter 3 dari per tahunnya. Jadi ini bukan year on year, ini quarter per quarter. Memang di 2025 ini kuartal pertama tadi sudah saya sampaikan penciptaan lapangan pekerjaannya adalah 590.104 orang. Dan memang kalau kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya peningkatannya tadi 2,7% ya. Tetapi memang kalau dibandingkan kuartal kedua ya memang masih ketinggalan. Tapi kita memang trennya itu kalau kita lihat biasanya ke tren ke kuartal berikutnya akan makin meningkat penerimaan tenaga kerjanya. Jadi ini sangat-sangat yang positif, yang sangat-sangat baik. Kami pun juga sangat senang. Tapi harapannya peningkatan ini terus berjalan dan kami meyakini peningkatan ini akan terus berjalan ke depannya. Ya. Tapi perbandingan dengan year on year-nya masih tetap tumbuh ya Pak ya? Iya, kalau year on year-nya kan kalau kita lihat dengan Q1 di 2024 ini kan Q1 nih ya. Nah, ini diperbandingkan dengan ini. Jadi kalau year on year-nya ini adalah ini berbanding dengan angka yang kuartal pertama 2025. Jadi angka 547 berbanding dengan 594. Oke. Ini sekarang berdasarkan sektornya, ada sektor primer, sekunder atau manufaktur, kemudian ada infrastruktur dan jasa, biasanya tersier, begitu juga disebutkan seperti itu. PMA, PMDN ini untuk totalnya, dan kemudian ini kalau kemudian dipisah antara PMA dan PMDN gitu ya Pak ya. Ya, kalau saya bilang number speak itself. Jadi ini adalah peningkatan dari tahun 2002, 2023, 2024, kemudian adalah 2025. Yang memang ini belum bisa bandingkan apple to apple karena ini adalah per tahun, ini per quarter ya. Ya kita tentunya akan bisa bandingkan lebih pasti lagi, lebih baik lagi apabila total investasi ini sudah masuk semua di tahun 2025 ini. Jadi kalau kita lihat trennya alhamdulillah sih sangat baik. Karena di masih inline karena di tahun 2025 ini kenaikannya investasi dibandingkan tahun 2024 itu adalah 15,9%. 15,9% yang dimana kenaikan yang cukup tinggi, tapi kami lihat
dari appetite yang masuk dan juga realisasi investasi yang terus berjalan, insya Allah angka itu bisa kita capai. Ya. Nah, kalau kita lihat ini untuk PMA manufaktur yang banyak ya, kalau untuk tenaga kerjanya ya. Oh iya, obviously itu manufaktur masih tinggi untuk penciptaan lapangan pekerjaan, dan juga untuk investasinya yang kuning ini memang masih paling tinggi ya, dan ini juga ini kan manufacturing, kemudian yang lain infrastruktur dan yang lain-lainnya. Jadi ini hanya kembali lagi, ini baru kuartal pertama ya, ini udah per tahun, jadi jangan kaget nanti, oh ini kok masih sedikit ya, ini baru 1 kuartal, nanti kalau udah 4 kuartal sih insya Allah angkanya bisa di sinilah gitulah. Oke, gitu. Baik. Oke. Terima kasih banyak Pak. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kalau Oke, begitu ya baik, Pak ya, baik, terima baik, kasih. terima kasih, Silakan untuk menuju ke podium, Pak. Cukup menarik tadi data-data yang disampaikan untuk capaian realisasi di triwulan ini. Kalau boleh saya rangkumkan, ada beberapa poin penting begitu yang mungkin ingin saya sampaikan sekali lagi. Tadi yang disampaikan mengenai realisasi investasi untuk triwulan pertama tahun 2025 ini mungkin adalah mengenai capaian yang sudah mencapai 24,4% dari keseluruhan target untuk tahun ini. Kemudian juga dari kontribusi hilirisasi yang tadi juga disampaikan adalah sudah meningkat secara signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara year on year, yaitu sebesar 75,8%. Tadi yang disampaikan seperti itu. Jadi lagi-lagi kita akan berikan kesempatan seperti biasa, karena ini adalah konferensi pers kepada rekan-rekan media untuk juga bertanya langsung kepada Pak Menteri dalam sesi tanya jawab. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan berikan kesempatan kepada 2 perwakilan media saja untuk bertanya langsung, dan kemudian juga untuk menyesuaikan nanti pertanyaannya sesuai dengan tema kita untuk siang hari ini.